Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 2 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. 40 hari yang lalu kita merayakan hari raya Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan semarak. Kini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kenisa. Nampaknya ia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk menemui umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus datanglah Simeon dan Ana ke Kenisa. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memasuki rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini putra-Mu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon kepadamu, jemputlah kami, curahilah kami dengan rahmat-Mu, hapuskanlah dosa-dosa kami, agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sungguh, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan.
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk datang kepada Yesus. Sebagaimana kita telah mendengarkan dalam Injil, Simeon masuk ke bait Allah karena Roh Kudus. Hana datang ke bait Allah juga karena Roh Kudus. Ia bersyukur dan menyembah serta menceritakan kabar baik sukacita karena berjumpa dengan bayi Yesus. Saudara-saudari, di dalam Kenisa malaikat Gabriel telah mewartakan kelahiran Yohanes Pembaptis pelopor penebusan. Di dalam Kenisa itu pula Yesus dipersembahkan kepada Bapanya sesuai hukum Taurat. Setapak demi setapak, nubuat Nabi Maleaki tentang pemugaran ibadat mulai terlaksana. Simeon dan Hana menyatakan bahwa Yesus itu Al-Masih yang dinanti-nantikan. Simeon bernubuat bahwa anak inilah yang akan memancarkan cahaya dan kemuliaan Allah kepada semua orang. Tetapi ia bernubuat pula bahwa sabdanya akan membuka jurang antara umat Israel itu sendiri. Semua, dan terutama Bunda Maria, harus menjatuhkan pilihan, percaya atau tidak. Demikian pula kita, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, kita pun diberikan pilihan mengimani Dia dengan terus-menerus percaya, bersyukur, dan men-sharingkan pengalaman sukacita kepada setiap orang. Itulah tugas dan hidup panggilan kita. Semoga dengan iman yang kita percaya bahwa Kristuslah Sang Mesias, Dialah yang menggerakkan kita untuk terus membagikan semangat perdamaian bagi siapa saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Sempurna, sempurnakanlah di dalam diri kami rahmat-Mu, berkat santapan suci yang kami sambut. Sebagaimana Engkau memenuhi keinginan Simeon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus, semoga kami pun kelak Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.